Halo semua, selamat datang kembali di kuliah analisis algoritma. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkalian matriks. Pada video ini akan dibahas dua metode untuk perkalian matriks. Metode pertama adalah algoritma standar. Kemudian yang kedua adalah algoritma Winograd. Referensi dari kuliah ini itu adalah Analysis of Algorithms an active learning approach. Karangannya Jeffrey J. McConnell. Itu chapter ini lebih spesifik lagi, yaitu chapter 4.2. Nah, ini referensinya. Baik, kalau kita mulai dari yang pertama, yaitu algoritma standar. Nah, kalau misalkan diberikan matriks, katakanlah G, ukurannya A kali B, kemudian dan ada matriks H ukurannya B kali C. Ya, misalkan saja ini G ini isinya adalah GIJ, kemudian H ini isinya adalah HIJ. Ya, tentu saja ini I-nya itu dari 1 sampai A, J-nya dari 1 sampai B. Yang ini juga sama. Mungkin biar enggak sama, kita pakai indeks yang lain. Nah, di sini H-nya itu adalah HJK, katakan. Ya, di sini J-nya dari 1 sampai B, kemudian K-nya itu dari 1 sampai C. Nah, seperti ini. Nah, misalkan kalau kita ingin mengalihkan matriks ini menjadi R, di mana R-nya itu kan pasti ukurannya kita dengan cara melihat kan ini, melihat ini dan ini kan ya. Jadi ukurannya itu adalah A kali C. Ya, misalkan ini R ini adalah RIJ gitu ya. Jangan J. Ya, nggak apa-apa. Nah, kalau kita masih ingat rumus RIJ itu kan sebenarnya datang dari
perkalian baris ke I di di G dengan kolom ke J di ini baris ke I di G yang sebelah sini, kolom ke J di H kan. Sehingga ini kalau kita tuliskan jangan di sini, RIJ itu sebenarnya sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai A, kemudian di sini J sama dengan 1 sampai B, sampai A juga. Oke, ini keliru, kita perbaiki dulu. Jadi IJ nya sudah fix, jadi yang jalan itu cuma satu indeks, yaitu RIJ itu kan sama dengan K dari 1 sampai B. Ini GIK dikali dengan HKJ gitu kan. Nah, jadi ini sehingga kalau secara jadi di sini ini adalah proses utamanya sebenarnya, ini untuk satu entry RIJ, sedangkan entry di RIJ itu ada sebanyak ini ya, ada sebanyak A kali C. Nah, sehingga pseudocode algoritmanya kira-kira begini. Nah, ini pseudocode algoritmanya. Jadi persamaan yang ini, yang persamaan bintang ini, itu ada persis di dalam sini, yang ini. Ya, jadi itu dikerjakan oleh loop yang paling dalam ini. Jadi loop yang ini, ya. Itu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ini untuk IJ-nya jalan, yaitu A sampai AC, itu tuh yang dalam sini akan berulang terus. Jadi ya perkalian matriks biasa lah ya. Jadi pertama kalau misalkan IJ-nya fix, maka K-nya jalan dari 1 sampai B, yaitu GIK kali HKJ ditambah terus ya. Nah, seperti itu. Nah, ya ini algoritma biasa, jadi ya kita sudah familiar dengan cara perkalian yang begini. Nah, kemudian kalau kita melakukan analisis, ya di sini asumsinya kita cuma menghitung banyaknya perkalian dan rapikan dikit, banyaknya penjumlahan. Oke. Nah, di sini kalau kita perhatikan lagi balik ke pseudocode-nya, di sini perkalian itu dilakukan sebanyak ini di dalam sini kan, di dalam loop ini adalah satu kali untuk satu kali iterasi. Berarti kalau ada B kali iterasi, ini ada B kali perkalian. Kemudian perkalian ini diulang-ulang sebanyak B kali ini diulang sebanyak C kali, yang C kali ini diulang sebanyak A kali, sehingga banyaknya perkalian
itu sama dengan A kali B kali C. Nah, kemudian kalau kita lihat yang penjumlahan, nah penjumlahan di sini juga sebenarnya satu kali untuk setiap B ini satu kali ya, kecuali saat dia pertama kali, yaitu saat K sama dengan 1 itu kan ini RIJ-nya itu masih 0. Nah, sehingga pas pertama kali itu kita tidak melakukan penjumlahan karena menjumlahkan dengan 0 kan. Ya, sehingga di sini kita tidak lakukan penjumlahan pas saat K sama dengan 1 karena RIJ-nya masih 0. Sehingga kita melakukan penjumlahan itu saat mulai dari K sama dengan 2 sampai B. Sehingga yang di dalam sini berulang sebanyak B min 1 kali ya. Nah, ini B min 1 kali berulang sebanyak kali C, kemudian kali A. Sehingga di sini penjumlahannya itu sama dengan A dikalikan B min 1 dikalikan C. Ya, jadi ya total kompleksitasnya jadinya adalah yaitu sama dengan AC dikali B ditambah B min 1 kan, atau sama dengan AC dikali 2B min 1. Nah, jadi ini ya kompleksitasnya. Jadi ini ya kalau kita mau ringkas, ini adalah anggota dari Big O A B C ya. Tapi kita tidak akan melihat Big O-nya, kita akan melihat ini ada berapa penjumlahan, ada berapa perkalian ya. Nah, apakah ada perkalian matriks yang kompleksitas perkalian dan penjumlahannya lebih rendah dari yang standar ini? Ya, kita coba lihat. Jadi ini algoritma standar. Kemudian algoritma kedua yang akan kita coba lihat hari ini, yang kita lihat hari ini adalah di video ini adalah yang namanya algoritma Winograd. Nah, ide besar dari algoritma Winograd ini adalah, jadi kalau kita perhatikan ide besarnya dulu. Jadi kan kalau kita perhatikan tadi RIJ itu kan datang dari sebenarnya itu kan datang dari baris ke I tadi kan ya. Tadi kan baris ke I di G dikali dengan gini segini. Jadi kan dia kalau baris ke I di G itu kan adalah GI1 GI2 sampai GIB itu kan biasanya begini kan, kita kali dengan H1J H2J sampai HBJ. Nah, kan caranya itu ini kita kalikan dengan ini, kemudian tambah ini kita kalikan dengan ini, dan seterusnya sampai terakhir ini kita kalikan tambah dengan perkalian antara GIB dengan HBJ gitu kan. Nah, seperti itu.
Nah, sehingga lahir yang sigma yang tadi yang ini. Jadi itu sigma perkalian. Nah, akibatnya kalau saya misalkan ini adalah yang sebelah sini ini adalah GI, kemudian yang sebelah sini itu katakanlah namanya H, ya abuse notationnya HJ aja gitu ya. Nah, jangan gitu, mungkin HJ nya di kiri gini. Nah, HJ gini ya, ini artinya kolom ke J di H. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita perhatikan ini tuh adalah menggunakan perkalian titik kan, GI dot HJ gitu, yaitu perkalian titik, yaitu memasangkan gini kan, ini dengan ini kali ini tambah ini kali ini tambah dan seterusnya sampai ini kali ini. Nah, sehingga ini perkalian titik. Nah, perkalian titik itu misalkan saya punya ini bisa kita tuliskan dalam bentuk yang lain. Ini bisa dituliskan dalam bentuk lain. Nah, dalam bentuk lainnya itu bagaimana? Ya, kita lihat dulu. Jadi biar lebih mudah notasinya, misalkan ada ada vektor U ya, yang sama dengan U1, U2 sampai U2K, katakan gitu untuk suatu K. Kemudian ada V itu sama dengan V1, V2 sampai V2K. Nah, kalau kita menghitung U dot V itu kan sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2 dan seterusnya sampai mungkin biar lebih mudah kita pakai 4 aja dulu biar lebih mudah, biar bisa membayangkan ya, U3 U4 ini V3 V4. Ini jadinya U3 V3 ditambah U4 V4. Nah, yang ini itu bisa dituliskan dalam bentuk lain, yaitu bentuknya kira-kira begini. Jadi ada dua suku, yaitu U1 ditambah V2 dikali U2 ditambah V1 ditambah dengan U3 ditambah V4 di bawah mungkin biar ditambah U3 tambah V4 dikali dengan U4 ditambah V3, kemudian ditambah dikurangi dengan U1 kali U2 dikurangi lagi dengan U3 dikali U4 dikurangi dengan W1 dikalikan W2 min W3 dikalikan W4. Ya, jadi gini. Jadi yang tadinya berbentuk begini itu dituliskan ulang dalam bentuk seperti ini.
Ya bisa kita lihat sebenarnya di sini perkaliannya jadi lebih banyak ya sebenarnya. Nah di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kali perkalian. Sedangkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 perkalian. Tapi dan secara umum kalau saya punya U itu sama dengan U1 sampai U2K, katakan begitu, pokoknya genap panjangnya ya, V-nya itu V1 sampai V2K, maka U dot V itu bisa saya tuliskan ulang menjadi U1 plus V2 dikali dengan U2 plus V1 ditambah U3 tambah V4 dikali U4 ditambah V3 tambah dan seterusnya gitu ya, sampai nanti yang terakhir itu adalah U2K min 2K min 1 plus V2K dikali dengan U2K ditambah V2K min 1. Nah baru kemudian dikurangi dengan U1 kali U2 min U3 kali U4 min dan seterusnya sampai U2K min 1 kali U2K, kemudian dikurangi lagi dengan V1 kali V2 min V3 kali V4 min dan seterusnya sampai min V2K min 1 kali V2K. Nah seperti itu ya. Nah memang ini kelihatannya lebih banyak, tapi dua suku yang terakhir ini, dua kelompok suku yang terakhir ini, yang ini dan yang ini, itu bisa kita simpan. Jadi maksudnya kalau diberikan U itu kita bisa hitung yang ini kan tanpa, karena ini adalah tidak melibatkan vektor yang lain. Begitu juga yang ini, kalau kita simpan ini kita bisa hitung tanpa melibatkan vektor lain, sehingga di sini nanti kalau ini menjadi, katakanlah kalau ini menjadi GI, kemudian yang ini adalah HJ, maka nanti setiap diberikan baris dari G dan kolom dari H, itu tuh kita bisa melakukan pre-processing. Jadi di sini kita simpan duluan ya. Ini nanti dua ini itu kita melakukan pre-processing, yaitu dilakukan sebelum perkalian matriks. Nah, jadi ide yang telah diberikan Lewinograd itu adalah, jadi setiap kita akan melakukan perkalian matriks, yang pertama kita lakukan adalah kita menyimpan nilai yang ini untuk setiap I dan menyimpan nilai yang ini untuk setiap J. Jadi kita simpan dia nilai. Nah tapi di sini nanti bagaimana kalau misalkan nilai B-nya itu adalah ganjil, yaitu tidak, ini kan genap kan ya. Ya nanti akan ada tambahannya, ada suku tambahannya nanti ya. Nanti kita lihat di algoritmanya. Jadi disimpan dulu ini, baru kemudian dilakukan proses perkalian. Proses perkalian seperti biasa itu melengkapi suku sebenarnya jadinya. Karena kan di sini kan contoh kalau misalkan 2K di sini
Jadi kan U dot V ini sebenarnya kan sama dengan U1P1 tambah U2V2 tambah U3V3 sampai U2K kali V2K gitu kan. Nah sebenarnya kan ada tambahan suku, kalau misalkan dia ganjil berarti kan misalkan di sini ada U2K plus 1 tambah U2K plus 1 kali V2K plus 1. Misalkan begitu. Nah kalau begitu nanti ada kita tambah suku itu. Nah kemudian jadi di sini saat kita mau menghitung perkalian suku Rij, ya sebenarnya nanti tinggal kita ambil tinggal kita hitung ini ya, tinggal kita hitung U1 tambah P2 kali ini dan seterusnya sampai sini. Ini kan ada sebanyak K kali perkalian aja jadinya sisanya. Nah ini ditambah dengan yang kita sudah simpan. Nah begitu, jadi ide besarnya begitu. Jadi saat kita menghitung Rij, kita kita sudah punya yang dua suku ini, dua yang hijau sama yang merah ini. Tinggal kita hitung yang ini, tambahkan dengan yang sudah kita ketahui. Nah jadi seperti itu. Jadi itu ide besarnya. Pseudocode-nya kira-kira seperti ini. Nah pseudocode-nya kira-kira seperti ini. Jadi pertama kita hitung dulu D sama dengan B per 2, yaitu kan tadi kan harus genap kan. Nah jadi di sini sih tidak persis kalau dia misalkan B-nya tidak genap, itu tuh kita ambil pembulatan ke bawah ya. Jadi sebenarnya bisa kita ambil di sini floor ya. Nah, sehingga nanti kalau dia tidak bulat hasilnya bisa dibulatkan ke bawah. Nah yang pertama dilakukan itu adalah yang sebelah sini kita menghitung row faktor namanya. Jadi row faktor itu yang ini row faktor namanya, yang hijau ini namanya row faktor. Kemudian yang merah ini adalah kolom faktor. Nah, jadi yang sebelah sini yang ini. Nah, itu tuh adalah kita menghitung yang ini ya. Jadi untuk setiap baris dari G itu tuh kita menghitung row faktor untuk baris ke I, itu kita menghitung row faktor ke I, yaitu kita kalikan GI1 dengan GI2, kemudian kita jumlahkan semua kan. Nah seperti itu. Nah kemudian untuk yang selanjutnya yaitu kolom faktor, yaitu di sini sama ya, yang sebelah sini ini kita menghitung yang untuk kolom dari H yang ini ya. Jadi kita hitung duluan, yaitu di sini kolom faktor ke I, artinya ini untuk kolom ke I punya kolom faktornya sendiri ya, karena ini kan masing-masing. Nah baru kemudian kita masuk ke algoritma utama ya. Kalau kalian lihat di sini di algoritma utamanya itu di sini Rij itu ditambah dengan, kalau kalian lihat di sini GI 2K-1 2K. Jadi ini suku yang ini ya, yang ini kan di sini kan U1, U2, V2, P1 ditukar gitu ya. U3, U4, V4, P3. Nah, begitu. Jadi di sini juga begitu. Jadi ditukar ya. GI 2K-1 itu dengan GI 2K. Itu tuh sebelah sininya 2K, sebelah sininya 2K-1. Nah, jadi ditukar. Nah, seperti itu. Nah, ini tuh menghitung suku yang sebelah sini. Nah kemudian kan ditambah dengan dikurangi dengan row faktor kolom faktor kan. Jadi Rij nya tuh bukan 0 duluan, tapi Rij nya tuh adalah nilainya ini dulu dijumlahkan, kemudian baru ditambah dengan hasil tambahnya yang ini. Nah tapi kemudian kan seperti saya bilang tadi, itu ada kasus di mana B-nya itu tidak genap, yaitu berarti kan ada satu entry yang tidak ikut gitu saat proses perkalian ini,
Ya di sini kan ada ditambah. Ya ini dah suku yang untuk ini suku ini dikerjakan saat B ganjil ya. Kalau B genap selesai, yang atas ini udah selesai. Nah, tapi kalau saat B ganjil itu sebelah sini kita kalikan. Jadi kita lakukan ini kan di sini dibilang jika 2 kali B per 2 itu adalah tidak sama dengan B. Ya di sini maksudnya saya sebenarnya 2 kali D ya. Jadi yang ini itu ya ini adalah D sebenarnya. Jadi 2 kali D tidak sama dengan B. Artinya kan kalau ada pembulatan ke bawah berarti kan tidak persis sama dengan B kalau dikali 2 lagi gitu kan. Nah, jadi kalau ada yang begini, maka yang kita lakukan adalah kita tambah suku yang ujung. Kan RIJ-nya itu masih kurang satu suku yang tadi yaitu suku ujung. Ya, inilah kita tambah suku ujungnya di sini. Nah, gitu ya. Jadi untuk setiap IJ itu masih ada suku ujungnya yang belum ditambah. Nah, inilah suku ujungnya yaitu GIB kali HBJ. Ya udah, setelah itu udah selesai. Nah, sekarang kita buat lebih mempermudah, kita lihat contoh. Jadi misalkan kita diberikan 2 matriks, misalkan matriks A itu adalah ukurannya 2 kali 2 ya. A11, A12, A21, A22. Ya jangan ya 3 dah. A13, ini A23. Kemudian ada matriks B yang ukurannya B11, B12, kemudian ini B21, B22, ini B31, B32. Nah, jadi di sini ukurannya 3 kali 2, ini 2 kali 3. Nah, kalau kita lihat di sini matriks kolomnya banyak kolom di sini ganjil, banyaknya baris di sini ganjil ya. Nah, sehingga yang kita lakukan pertama adalah kita menghitung row faktor dari A. Jadi pertama row faktor di A. Nah, di sini kan row faktor ini kan vektor ya. Jadi ada row faktor ke 1 katakan gitu. Itu adalah berarti kan sebenarnya datang dari baris pertama. Nah, tapi dari baris pertama ini tidak semua kita ambil. Itu kita cuma mengambil sampai genap saja sampai sini. Ya, karena kan di sini B-nya itu sama dengan 3, kemudian D-nya itu sama dengan 3 bagi 2 dibulatkan ke bawah, itu 1 ya. Nah, sehingga cuma 1 pasang yang kita ambil. Nah, sehingga di sini row faktor 1 itu adalah sebenarnya sama dengan A11 kali dengan A12. Kemudian row faktor yang kedua itu adalah A21 dikali A22. Jadi cuma dipotong sampai sini ya. Ini nanti ditambahkan belakangan. Kemudian kita hitung lagi yang kolom faktor di B. Ya, sama dengan tadi, karena ini cuma 1 pasang yang kita ambil, berarti kolomnya itu kita cuma ambil yang sini ya. Sini sama sini. Nah, sehingga kolom faktor yang pertama itu sama dengan B11 dikali B21. Kemudian kolom faktor yang kedua itu adalah B12 dikali B22. Nah,
ini ya, B11, B11, B21, B12, B22. Nah seperti itu. Nah kita sudah punya ini. Nah saat kita ingin menghitung, misalkan ini hasil kalinya adalah misalkan A kali B ini sama dengan C, berarti kan C nya itu ukurannya adalah 2 kali 2 ya. Nah misalkan saya ingin menghitung entry yang entry ke C1,1. Nah berarti kan sebenarnya kita mengalihkan baris yang ini ya. Jadi kalau kita lihat algoritmanya, jadi misalkan kita ingin menghitung C11, berarti di sini C11 gitu ya. Maka yang kita lakukan pertama itu adalah ini kita beri nilai sama dengan minus row faktor ke 1 dikurangi kolom faktor. Nah, mungkin saya pakai contoh aja C12, nanti yang lain sama caranya ya. Kolom faktor kedua. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan yang ini ya, yang dalam sini ya. Jadi kita kalikan ini. Jadi di sini kita ulang. Jadi C12 itu sama dengan C12 yang lama, yaitu yang row faktor ini ditambah dengan, jadi di sini K-nya jalan ya. Misalkan untuk K-nya kan di sini dari 1 sampai berapa banyak itu? Oh ya, 1 aja sih. Jadi ya karena ini cuma 1 ya, K-nya sama dengan 1 aja. K sama dengan 1, jadi di sini C12 ditambah dengan A2 kali 1 min 1 tambah B ya ini kok min 1,1 dikali dengan B 2 kali 1, 1. Nah, yang sebelah sini kebalik. Jadi kan BA nya itu baris 1 kan ya, perhatikan NN nya ya. Jadi 1,2 kali 1 min 1 ya, ini artinya yang ini itu adalah A1,1 kan. Kemudian yang ini adalah B 2,1 dikali dengan A 1,2 kali 1 ditambah B 2 kali 1 min 1,1. Ya kalau kita lihat yang sebelah sini adalah A12, yang ini adalah B1,1. Nah, ya karena K-nya di sini cuma K-nya jalan itu dari 1 sampai D kan. Sedangkan kita telah menghitung bahwa di sini D-nya itu adalah 1 ya, sehingga cuma sekali ini aja kita jalan. Nah, sehingga kita total bahwa C12 itu adalah sama dengan row faktor 1 kolom faktor 2 ditambah A11 tambah B21 kali A12 kali B11. Nah, di sini nah begitu seterusnya untuk kalau secara umum ya, CI, J itu adalah minus row faktor ke I dikurangi kolom faktor ke J. Kemudian itu yang pertama. Kemudian CIJ yang baru itu adalah CIJ yang lama, yaitu yang atas sini, ditambah dengan AI,1 ditambah B B2,J dikali dengan AI,2 ditambah B
J. Nah, jadi ini ya. Nah, seperti itu secara umum. Nah, kalau mau dikalikan. Nah, sekarang di sini CIJ-nya masih kurang, yaitu suku terakhir, yaitu kita lakukan yang ini. Karena kan 2 kali D 2 kali 1 itu kan 2, jadi tidak persis sama dengan 3 kan. Nah, sehingga perlu kita lakukan ini. Ya udah, caranya jadi di sini masing-masing CIJ yang tadi, yaitu CIJ itu kita tambah dengan CIJ yang terakhir itu ditambah dengan A. Di sini kalau kita lihat AIB kali HBJ. Nah, jadi di sini B-nya berarti kan AI, 3 dikali B3, J. Nah, sebenarnya kita menambahkan perkalian dari suku yang ini ya. Kalau I-nya 1, J-nya 1 itu adalah A13 kali B31. Kalau dia 2 ya jadi A23 kali B32. Nah, seperti itu. Nah, itu dia. Jadi ini proses yang terakhir yang sebelah sini. Ya, kira-kira begitu. Nah, sekarang kita mau melihat berapa banyak penjumlahan perkaliannya di sini. Jadi kita melakukan analisis. Nah, kita melakukan analisis sama, jadi kita menghitung perkalian penjumlahannya. Jadi sama asumsinya, hitung banyaknya perkalian dan banyaknya penjumlahan. Ini asumsinya. Nah, sekarang kita bagi-bagi. Karena ini ada beberapa potong, ada 4 potong ya. 4 potong, 1 potong, 2 potong, 3 potong, 4 potong ya. Ada 4 potong. Jadi di sini juga kita akan menghitung. Ya, katakanlah yang pertama kita lihat yang pertama, yaitu hitung row faktor di G ya. Di sini G tadi ya. Jadi misalkan sama ya, kita jadi G sama tadi, G-nya itu sama dengan yang pas algoritma standar, misalkan ukurannya A kali B, kemudian H-nya itu ukurannya B kali C ya. Nah, kemudian D-nya itu adalah B per 2 dibulatkan ke bawah. Nah, saat menghitung row faktor dari G, pertama mungkin kita pindah ini. Ulang. Oke. Nah, di sini misalkan pertama row faktor G. Di sini berapa banyak perkalian, berapa banyak penjumlahan ya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau kita balik lagi ke algoritmanya. Nah, di sini penjumlahannya itu ada 1 kali di masing-masing ini, kemudian perkaliannya juga 1 kali di masing-masing entry. Nah, di sini kalau kita lihat di sini diulang sebanyak D-1 kali. Kemudian di sini ada 1 kali di sini, berarti ada A kali perkalian. Di sini ada D-1 kali, ini diulang A kali D-1 ditambah A gitu ya. Jadilah sama dengan A kali D. Jadi di sini di sini kalau kita lihat ada sebanyak ya D-1 kali perkalian, kemudian ditambah dengan
A kali D min 1 kemudian ditambah A ya. Jadi di sini A kalinya itu kan ada ini nih. Ini ada A kali sebelah sini karena ini tetap dihitung. Jadi ini A kali, kemudian ini D min 1 kali. Jadi yang ini berulang sebanyak A kali D min 1 kali. Yang ini berulang sebanyak A kali perkaliannya. Jadi sehingga dia adalah perkaliannya itu adalah A ditambah A dikalikan D min 1 itu berapa itu? A nya keluar, jadinya ini sama dengan A kali D ya. Nah itu, kemudian kalau penjumlahannya itu cuma ada di dalam sini, yang satu ini ya. Dan ini berulang sebanyak D min 1 kali, berulang sebanyak A, jadi A kali D min 1. Jadi yang ini A dikalikan D min 1 kali. Nah itu rule faktor dari G. Kemudian kalau kita menghitung yang kolom faktor di H, nah itu kalau kita lihat itu ada di sebelah sini. Nah di sini tuh sama ya. Jadi di sini perkaliannya itu ada 2 di sini. Jadi C kali D jadinya dengan cara yang sama, mengganti A-nya dengan C. Berarti di sini C kali D. Ini C kali D. Kemudian di sini ya sama C kali D min 1. Ya sama caranya karena mirip algoritmanya ya. Nah, ini menghitung kolom faktor, kemudian menghitung misalkan G kali H ini sama dengan R, sama seperti jadi R-nya itu ukurannya A kali C jadinya kan. Sama seperti yang di algoritma standar tadi ukurannya. Jadi di sini sekarang kita menghitung entry R ya. Nah, kalau kita hitung entry R yang sebelah mana? Nah, yang ini ya. Ya kalau kita hitung yang ini, di sini tuh ada perkaliannya itu cuma ada di sini. Jadi perkaliannya itu cuma satu kali ini, berarti kan ini D kali C kali A. Jadi A kali C kali D ya perkaliannya. Jadi perkaliannya itu A kali C kali D. Kemudian penjumlahannya di sini tuh ada 1 kali penjumlahan, di sini ada 2 kali penjumlahan. Jadi di sini 2D kali C kali A, berarti 2 kali A kali C tambah A kali C ya. Jadi di sini kalau kita hitung ini 1 2 3 ya, ada 3 sini. 3D. Oh, tapi ini saat ya benar 3D ya. 3D kemudian di sini berulang sebanyak 1 kali, jadi A kali C ya. Ya sehingga di sini jadi kalau diuraikan ini jadi A kali C kali 2D ditambah A kali C
dikali 1 ya, yaitu ada 1 perkalian ya. Ini totalnya ini adalah sama dengan AC dikali 2D tambah 1. Nah kemudian sebenarnya ada tambahan lagi 1, yaitu saat kita menghitung suku sisa. Nah di sini tuh kalau dia B-nya genap itu tidak kita hitung. Nah tapi kalau saat B-nya ganjil itu tuh kita lakukan perhitungan, yaitu sebanyak A kali C ya, A kali C perkalian dan A kali C penjumlahan ya. Jadi kalau saat ini yang keempat ini mungkin saya kasih warna yang berbeda. Yang keempat ini saat B ganjil ada suku sisa kan di sini. Suku sisa. Nah, itu suku sisanya itu adalah A kali C, kemudian di sini A kali C juga. Benar enggak? Ya, A kali C ya. Nah, sehingga kalau secara umum kompleksitasnya yaitu kita tambah semua ini saat kalau kita jumlahkan semua ya, ini bisa kalian hitung bahwa ini kalau kalian coba hitung A, B, C ditambah AB ditambah BC per 2, yang sebelah sini A dikalikan B min 2 ditambah C kali B min 2 ditambah A kali C dikali 3B tambah 2 dibagi 2. Nah ini saat dia genap. Kalau saat dia ganjil, yang ini genap ya, B genap. Kalau B ganjil ya tinggal suku ini, yaitu katakanlah namanya alfa gitu ya, kemudian ini beta, maka di sini jadi alfa ditambah AC, di sini beta ditambah AC. Nah, itu saat B-nya ganjil. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang tadi perkalian biasa, itu di sini kalau perkalian biasa penjumlahannya itu banyaknya perkalian itu, kalau kita lihat di sini kompleksitasnya banyaknya perkalian itu adalah ABC, di sini hampir setengahnya, yaitu ABC per 2 ditambah sesuatu gitu ya. Nah, jadi hampir setengahnya. Nah, jadi hampir setengahnya berkurang. Begitu juga yang penjumlahan yang tadinya AB min 1C, di sini juga jadinya ya hampir setengahnya, tapi ada tambahan suatu suku gitu ya. Nah, sehingga bisa jadi lebih kecil ya, bisa kalian coba dengan ABC tertentu gitu ya, dan bandingkan. Nanti kelihatan mana apakah benar dia lebih ini ya. Tapi di sini bisa kita lihat bahwa ini hampir setengahnya gitu ya, dua-duanya. Ya, mungkin itu saja dulu kuliah kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.